Baik, perkenalkan nama saya Gracia Rikirisa dengan NIM 211341449. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang kepemimpinan pembelajaran dan supervisi pendidikan. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah. Kepemimpinan dalam pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah merupakan upaya yang mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran secara optimal. Kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran merupakan tindakan untuk mengembangkan lingkungan kerja produktif, memuaskan pendidik, dan pada akhirnya mampu mengoptimalkan kondisi belajar siswa. Lebih rinci dapat dikatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran merupakan tindakan dalam mempengaruhi, menggerakkan, memberi arah, memberdayakan, dan mengembangkan pendidik, sehingga tercipta sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar dan dapat berproses secara maksimal. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran meliputi yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran, yang kedua, pengalokasian sumber daya dalam pembelajaran, yang ketiga, pengelolaan kurikulum, yang keempat, pengawasan perencanaan pembelajaran, dan yang kelima, pengevaluasian pelaksanaan tugas pendidik. Dalam perkembangan selanjutnya, pimpinan pembelajaran juga memiliki tugas mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran, membina karir pendidik melalui pengembangan keprofesian, dan pembuatan keputusan yang berbasis data. Peran kepala sekolah untuk memperbaiki keadaan real pembelajaran sangat dibutuhkan, terutama merubah keadaan nyata seperti yang disebutkan dalam tabel. Contohnya ada beberapa di dalam tabel. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam kepemimpinan pembelajaran dapat meningkatkan pengaruhnya melalui yang pertama, memonitor sistem pengelolaan kurikulum untuk selalu mengarah pada pemenuhan kriteria kualifikasi siswa sehingga seluruh siswa dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, mengelola kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dalam konteks global untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan tantangan abad ke-21. Yang ketiga, menunjukkan kecakapan mendayagunakan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga setiap siswa berpeluang sama dalam berprestasi bidang akademik, sosial, emosional, selaras dengan visi misi sekolah. Dan yang keempat, mengidentifikasi peran kepemimpinan pembelajaran dalam menjamin seluruh pendidik untuk menjabarkan visi misi sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang sejalan dengan kriteria standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang selanjutnya ada supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan untuk pendidik adalah aktivitas untuk membantu pendidik dalam mengembangkan kompetensinya, mengelola proses pembelajaran, baik kompetensi pedagogik dan profesional, sehingga mutu lulusan siswa akan meningkat. Ada tujuan dalam supervisi akademik. Yang pertama, menolong pendidik mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami dinamika kelas, menggunakan kemampuannya dan mengembangkan keterampilannya dalam pembelajaran melalui berbagai cara. Yang kedua, memantau aktivitas belajar dan mengajar di sekolah. Yang ketiga, mendorong pendidik dalam menerapkan kemampuannya, melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, mengembangkan kompetensinya, serta agar memiliki perhatian yang serius terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ada prinsip-prinsip dalam supervisi akademik. Yang pertama praktis, yang kedua sistematis, yang ketiga objektif, keempat realistis, kelima antisipatif, yang keenam konstruktif, dan ketujuh kooperatif, kedelapan kekeluargaan, 9 demokratis, 10 aktif, 11 humanis, 12 berkesinambungan, 13 terpadu, dan yang ke-14 komprehensif. Ada berbagai pendekatan dalam supervisi. Yang pertama, pendekatan langsung merupakan pendekatan masalah yang bersifat langsung ke pendidik. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif, yaitu memadukan pendekatan langsung dan tidak langsung. Ada dua macam teknik dalam supervisi. Yang pertama, teknik supervisi individual.
Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu dengan kunjungan kelas, yang kedua kunjungan observasi, yang ketiga pertemuan individual, dan yang keempat kunjungan antara kelas. Yang selanjutnya ada teknik supervisi kelompok. Teknik ini diperuntukkan pada 2 pendidik atau lebih. Pendidik yang akan diberi supervisi dikelompokkan menurut hasil analisis kebutuhan dan hasil analisis kinerjanya. Selanjutnya, kepala sekolah memberikan layanan supervisi secara kelompok sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa.